Ada seseorang di sini yang siap mencintai kamu 100%. Seseorang yang tulus mencintaimu ini tidak memandang kasta, harta, tahta, dan lain-lain. Kalau mengenai kondisi dia yang lagi nggak ada uang, itu bukan urusan umum ya. Mungkin udah takdirnya. Kita akan lihat lelaki atau wanita yang siap mencintai kamu 100%. Pembacaan ini sifatnya general, dan apabila kalian melihat video ini tayang di luar YouTube dan diupload bukan olehku, maka kalian menonton video dari pencuri. Jadi hati-hati. Ya, sekali lagi. Nah, di sini saya ingin membacakan dengan menggunakan 9 kartu dulu ya. Namanya ini kartu Lenormand ya, beda dengan tarot. Jadi jangan ada yang bilang kalau orang tarot atau orang yang bisa baca kartu ini pasti beda. Rulesnya juga beda. Baca tuh nggak sembarang baca ya. Di sini teman-teman, saya melihat ada seseorang yang memang memberikan kamu harapan, tetapi dia berbohong mengenai keadaan atau kondisi rumah. Ya, berbohong mengenai kondisi rumah. Saya melihatnya, seseorang ini itu memang bisa membuat kamu berhayal, bisa membuat kamu tenang, bisa membuat kamu berbunga-bunga. Ya, karena energi positifnya itu dia keluarkan sedemikian rupa, apa ya, bukan memperdayaimu gitu, bukan memperdayaimu, tapi dia adalah sosok yang bisa membuat kamu tuh kepikiran terus, ya, kepikiran terus. Terus apa lagi di sini? Terbayang-bayang dia terus. Tetapi jujur aja, seseorang ini tidak seperti tampaknya. Dia punya masalah mengenai rumah atau kehidupan. Saya melihatnya dia adalah seseorang yang sangat tertutup mengenai kehidupan keluarganya, asal-usulnya dia gimana. Terus cerita yang mungkin diberikan sama kamu tuh tidak 100% diceritakan semuanya, tapi dia lebih orang yang privacy gitu. Lebih baik kamu yang menerka-nerka dia kayak apa daripada dia yang harus cerita. Termasuk orang yang diem ya. Termasuk orang yang sangat privacy dan tidak mau diumbar energinya. Terus keadaan dia juga bukan untuk konsumsi publik. Menurut dia kamu tuh adalah publik. Walaupun kamu dekat sama dia, kamu bukan berarti bisa tahu dia semuanya. Bahkan kamu mungkin tahu tentang dia dari orang lain. Ya. Jujur, orang ini adalah seorang yang pekerja keras dan suka sekali dengan uang. Aku bisa bilang dia adalah orang yang money thing, pengontrol juga, terus finansial kontrolnya juga bagus, orang yang sangat posesif dan sangat mengekang. Dan saya melihat ketika dia suka dengan seseorang, dia tuh akan susah untuk berpisah atau susah untuk disuruh pergi. Misal nih, kamu udah gak mau sama orang ini, ya kamu gak bisa kayak pergi dari dia gitu aja. Dia akan bagaimana caranya untuk ya mendapatkan kamu kembali, meyakinkan kamu, merayu kamu, seperti itu ya. Tapi gimana dong, ini semacam sudah takdir bahwa Tuhan itu memberikan kamu orang seperti ini, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena kamu tuh orangnya orang yang harus banyak menerima nasihat. Jadi orang ini adalah orang yang orang dengan sosok dia yang akan memutuskan pikiran negatif kamu berubah menjadi positif, dan dia akan banyak untuk mengemong atau menasehati kamu. Gitu. Jadi kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang lebih jauh dewasa.
Di sini aku akan lihat lagi teman-teman, energi dari orang ini. Dia itu ciri-cirinya gimana? Pertama, saya melihatnya dia adalah orang yang sangat penyayang, orang yang sangat melindungi. Ketika dia suka dengan seseorang, dia akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi. Jadi orang yang bisa pasang badan buat kamu. Jujur, dalam hal ini mungkin ya, kalau untuk masalah materi dia kalah dengan orang-orang yang kau kenal. Tetapi sesakit-sakitnya apapun, dia kayak rela mati-matian buat kamu. Walaupun ya kondisi keuangannya juga dia bukan orang kaya, keuangannya juga lagi krisis, tetapi dia mati-matian buat kamu. Ada orang di sini yang mau berjuang buat kamu. Terus di sini mungkin kamu sudah kenal dia. Mungkin juga orang tua dia di sini sudah nggak ada, sudah berpulang. Terus yang aku lihat di sini mungkin dia anak yatim atau piatu atau yatim piatu, bisa aja dua-duanya. Kamu mungkin kenal sama dia itu juga udah pernah kenal. Mungkin dia nih orang lama. Gitu. Kamu udah pernah tahu. Dia mungkin dulu pernah nolong kamu dikala mungkin kamu lagi sendiri. Gitu ya. Mungkin kamu habis kehilangan seseorang, dia ada buat kamu. Dia sebagai penghibur kekosongan hatimu. Saya melihatnya dia punya daya juang dan selalu berpositif dalam berpikir. Dia punya banyak akal, ya. Dia orang yang mengandalkan pikiran, cara, akal, ya. Jadi dia bisa survive, pikirannya maju. Saya melihat dia meninggalkan keriuhan. Sebetulnya kalau aku bilang orang ini mungkin hidupnya udah enak tadinya, ya. Tapi ternyata dia tipe orang yang soul searching gitu loh. Misalnya gini, mungkin dia datang dari keluarga yang berada gitu, tapi karena dia punya visi misi untuk mandiri, mungkin dia berkelana, sehingga orang tuanya di sini dia jauh dari orang tua. Mungkin juga dia bukan tipe orang yang terlalu duniawi, terlalu gemerlap. Dia lebih baik kayak menyendiri, mencari ilmu. Tipenya seperti itu, ya. Terus mencari ilmu, terus mencari tantangan atau rintangan. Karena kenapa? Itu menurut dia pengen belajar, bukan orang yang enak-enakan. Terus saya lihat orangnya ini fun, cukup menarik. Sebetulnya kalau dia sudah dekat dengan orang yang dia suka, dia akan menceritakan kebahagiaannya. Dia kadang-kadang juga orang suka iseng. Ya, orangnya fun, bukan berarti orang yang kaku terus, enggak. Tapi dia adalah orang yang fun, orang yang sebetulnya dia tuh punya jiwa itu kayak masih masih pengen seneng gitu, masih pengen happy, pengen melakukan hal-hal yang membahagiakan. Terus di sini sampai dengan kapanpun, ketika dia suka dengan kamu, maka dia akan berjuang dan terus-terusnya dia akan memilih kamu again and again. Dia akan memilih kamu lebih dari siapapun itu. Ya, kalau ada pilihan orang lain yang ini atau kamu, dia akan tetap milih kamu. Berkali-kali akan pilih kamu. Karena memang ada cinta di situ. Kemudian saya melihatnya dia tuh adalah orang yang menurut aku baik ya. Suka menawarkan bantuan.
sifatnya penolong, sangat berempati dengan kondisi atau keadaan kamu. Dan ketika dia suka, ya dia tidak akan ragu untuk mengungkapkannya. Tapi bukan berarti dia mengungkapkan privasinya dia, kehidupan dia, tapi dari dianya, dia itu orang yang kalau pendekatan itu dia langsung muncul gitu. Terus di sini teman-teman, dia punya sisi sangat misterius kalau saya lihat ya. Dia tuh lebih seneng orang itu nurut dengan nggak usah dikasih tahu 2 kali 3 kali gitu. Tipe-tipenya adalah tipe yang tegas, tipe pemimpin. Dia nggak suka kayak kamu lebih pintar daripada dia atau kamu sok pintar gitu, nggak suka. Karena orang ini sebetulnya ada orang yang perlu dengan pengalaman, dan sebenarnya dia itu lebih seneng kalau orang itu mengikuti atau nurut gitu ya. Jadi harus benar-benar dia tuh sangat menghargai orang yang sangat setia dengan dia. Dia nggak suka kalau ada orang yang enggak apa namanya, enggak setia. Dia mau semuanya itu terbuka. Jadi kamu nggak boleh bohong. Walaupun dia di sini ya, kalau dalam kehidupan dia bukan tipe orang yang mengumbar kehidupannya. Tapi kalau kamu mau cerita kepada dia boleh, nggak masalah. Dia kan menampung kok di sini. Terus bagaimana perasaan dia kepada kamu sebenarnya? Ada kartu Tower. Jujur ya teman-teman, dia tuh sayang banget sama kamu. Bukan hanya masalah cinta, tapi dia tuh lebih kayak menghargai kamu tuh sebagai orang yang memang pantas untuk dicintai. Dan dia itu menjaga kamu. Kalau kamu wanita, dia kan sangat sayang kamu karena dia sangat sayang dengan ibu. Dalam hatinya di sini sebetulnya teman-teman, dia sangat mencintai kamu. Tapi memang untuk saat ini banyak kondisi penundaan. Dia nggak bisa ketemu sama kamu atau dia mengingkari sesuatu, itu dikarenakan keadaan. Saya melihat akan ada waktunya buat dia itu untuk nanti ketemu kamu face to face. Tapi menunggu dulu kuncinya di sini. Kuncinya tuh apa? Lebih tepatnya keinginan dia untuk ketemu sama kamu. Ya, dia tuh mungkin mau ketemu sama kamu, tapi kayak gini loh teman-teman, kayak nahan dulu gitu. Ada yang ditahan-tahan. Ya, karena mungkin cara dia untuk nyamperin kamu di sini, dia mungkin gak ada kendaraan, mungkin ada masalah tertentu yang mungkin lebih krusial untuk dihadapi. Tetapi jujur aja, hatinya sendiri secara murni pengen segera semuanya tuh clear. Ketemuan sama kamu, ngobrol enak. Ya. Saya ngelihatnya sih dia akan terus mengupayakan untuk komunikasi sama kamu, walaupun memang hubungan kalian ini akan terasa stuck. Aku mengerti untuk saat ini, tetapi dia akan berupaya untuk apa ya? Untuk ketemu, untuk ngobrol lebih banyak sama kamu jika memang keadaannya sudah sangat memungkinkan. Sekarang kita lihat apa sih yang sebetulnya menjadi penghalang. Pasti dong kamu akan banyak overthinking sama orang ini. Tuh. Hambatan banyak teman-teman. Ada kartu snake, ada kartu cross. Dia tidak punya cara untuk bertemu dengan kamu dikarenakan memang ada hambatan di sini. Ada hambatan ya, mungkin masalah apa ya, kalau aku bilang masalah pertemuan itu sulit karena memang ada lady di sini. Saya nggak tahu ya, jika memang dia wanita, apakah ada energi orang lain yang memberikan rintangan untuk kalian gitu ya. Bisa aja nih orang tua, bisa aja dia belum sukses
ini bisa energi dia atau energi kamu. Dia merasa kayak belum sukses, belum mampu untuk menunjukkan kepada kamu keadaan terbaik dari dia. Ya, seperti yang kulihat dia lagi ada kondisi keuangan yang sangat-sangat miris menurut aku. Kalau aku bilang apakah di sini dalam apa ya, standarnya itu misalnya berapa, dia tuh di bawah standar sih teman-teman. Serba pas-pasan, serba bingung dia harus bagaimana. Dan yang aku lihat memang agak ribet ya, kayak nggak ada jalan keluar, dan memang banyak sekali hambatan yang dia hadapin, sehingga kayak ada jauh dari kata pertemuan atau kata sukses gitu. Saat ini seperti itu, jadi kamu harus sabar. Sabarnya aku nggak tahu ya harus nyabarin kamu sampai kapan. Kadang-kadang memang kita harus nerima gitu, itu yang sakit. Terus di sini aku ingin membacakan apa yang semesta konfirmasikan, ya, apa yang harus semesta sampaikan kepada kamu. Kita dengarkan sama-sama. Semesta bilang, kalau ingin memperjuangkan sesuatu, memang yang pasti-pasti saja. Pastikan orang itu memang memiliki niat yang baik sama kamu, baru kamu boleh menunggu atau memperjuangkan. Ya, kalau seandainya memang kamu di sini ada rezeki lebih, maka kamu yang buat jalan untuk ketemu sama orang ini. Jadi semesta bilang, kalau kamu yang di sini punya duit, kamu di sini yang kondisinya lebih baik, kamu di sini kondisinya yang lebih mendingan, kenapa nggak ada salahnya kamu ketemuan sama orang ini? Tapi kalau misalnya kamu kondisinya juga lagi susah, jangan dipaksakan teman-teman. Nggak ada yang harus kita lakukan selain menunggu dan menunggu keajaiban dari semesta. Jadi supaya apa ya, nothing tulus aja gitu loh. Aku tahu sih sebagai manusia kita tuh kayak susah untuk menerima kenyataan yang buntu atau stuck atau pergerakan yang sangat lambat. Tapi apalagi yang harus kita lakukan? Kalau kondisi kamu juga di sini lagi diuji, dia juga diuji, ya nggak usah dipaksakan. Ya udah, apa katanya nanti aja, dan nggak usah terlalu dipikirin ya, supaya kamu nggak sakit. Cara yang paling baik untuk menghilangkan kesedihan dari sesuatu yang stuck, nggak usah dipikirin. Ya nggak usah dipikirin. Kamu tinggal tidur, kamu kerjain hal lain, itu aja. Oke, dan aku tutup dengan pembacaan dari inisialnya. Ini ya teman-teman, silakan dibaca. Kalau misalnya kalian merasa resonate, jangan lupa untuk di like, share, subscribe. Kalau mau konsultasi berbayar, starting 50.000 dengan satu pertanyaan, dibukain 3 buah kartu, silakan kalian kontak dengan menekan link di kolom deskripsi. Atau kalian bisa lihat di sini ya, ada linknya juga. Terima kasih yang sudah ikuti denganku untuk hari ini. See you and I see you, I love you. Bye-bye.